klasifikasi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan ada sendiri namanya ya. Ini biro klasifikasinya. Namanya apa Mas Anggun? Mungkin tahu, pernah dengar atau pernah baca Mas Anggun? Biro klasifikasi yang di Indonesia mungkin pernah dengar. Mas Anggun, mana Mas Anggun? Iya, Pak. Mbak ya, sorry. Loh, Anggun itu Mbak ya, Mbak? Iya, Pak. Hah? Cewek ya? Oh, Iya, Pak. sorry. Pak Anggun, kalau di Indonesia apa nama biro klasifikasinya? Mungkin pernah baca, pernah dengar atau pernah melihat gitu. Belum pernah tahu, Pak. Loh, masa di pengantar iptek mungkin pernah disinggung enggak? Pengantar laut apa? Iptek kelautan? Enggak pernah tak? Atau lupa mungkin Anda mungkin ya. Mas Kausar mungkin ingat atau sudah pernah baca? Oh, BKI itu tahu paling kamu lupa paling sama Mbak Anggun. Atau waktu kuliah mungkin tidak masuk mungkin ya. Jadi kalau di Indonesia namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi memang di dunia banyak sekali biro klasifikasi, tapi di Indonesia ya yang dominan, yang benderanya bendera nasional ya ini apa? Biro Klasifikasi Indonesia gitu ya. Nanti kita pelajari sekilas lah. Kalau mau detail kita punya sendiri, punya satu buku itu. Jadi kita memberikan pengantar ya pengetahuan secara umum aja. Nanti detailnya bisa Anda baca di Biro Klasifikasi Indonesia atau buka webnya aja di Biro Klasifikasi Indonesia nanti ada gitu ya. Jadi selain BKI yang di Indonesia juga banyak beroperasi gitu ya. Ada biro klasifikasi dari Prancis kayak BV itu. Jadi senior Anda banyak yang di BV di Batam utama itu ya Biro Veritas itu ya. Itu banyak juga. Terus ada juga sebagian di BKI yang di BKI kita ada alumni hanya ada beberapa gitu ya. Yang di sana gitu ya. Di BKI gitu ya. Terus yang lain, kelas yang lain mungkin pernah juga LR mungkin lupa ya. Maksudnya barangkali ada teman-teman sini tak kebetulan saya sudah lupa, tapi yang beroperasi ini juga ada LR dari Inggris ya. Lloyd Register itu LR. Dulu ada Enki itu Jepang, tapi sudah agak jarang. Tapi masih ada di Indonesia, tapi tidak sebanyak BKI karena BKI itu kan apa kayak di tuan rumahnya sendiri gitu loh. Biasanya kalau kita bangun kapal-kapal pemilik pemerintah itu ya mayoritas itu pakai kelasnya BKI kan kepunyaan pemerintah sendiri jadi BUMN ya badan usaha milik negara gitu ya. Itu. Ntar saya coba saya share screen. Jadi ini adalah tugas dari teman-teman yang lalu. BKI. Ini kemudian Mas Daru ya, Mas Daru ya. Ada ini. Ini. Saya screenshot, apa? Ini, apa namanya di full screen ya, full screen. Ya. Ini. Jadi yang pertama pengetahuan biro klasifikasi ya, yang kedua nanti mengenai wewenang BKI. Jadi apa tugas dan wewenangnya BKI itu? Punya wewenang apa dia, manfaatnya apa nanti klasifikasi. Terus kalau kantor biro klasifikasi asing ini sekedar pengetahuan. Barangkali Anda nanti bekerja di sini ya di biro klasifikasi asing ini karena ya infonya saya sendiri belum pernah kerja di biro klasifikasi tapi ya teman-teman banyak di sana ya. Ya dari aspek penghasilan di BKI ini, bukan di BKI, di biro klasifikasi ini ya cukup menjanjikan gitu ya. Cukup menjanjikan, jadi kalau Anda misalkan berminat nanti kerja di biro klasifikasi ya paling tidak mungkin kemampuan di bidang teknik perkapalannya, terus kemampuan di bidang penguasaan penguasaan bahasa minimal ya, bahasa Inggris minimal ya. Syukur-syukur bisa bahasa Cina, bahasa Jepang ya malah lebih bagus lagi gitu ya. Dan ini ya Pak, ya semacam kursus biasanya ada. Dan biasanya kebanyakan ya yang diterima di BKI itu yang sudah pernah kerja di galangan, jadi sudah pengalaman lah gitu ya. Jadi mungkin Anda kerja di galangan dulu, nanti selama 3 tahun, 5 tahun baru keluar bisa daftar di BKI biasanya. Biasanya kebanyakan seperti itu, jadi di galangan dulu baru di kelas. Gitu. Walaupun tidak semua, tapi mayoritas
Seperti itu gitu ya. Karena biasanya yang dicek kan galangan sebabnya. Kalau belum pernah galangan mau ngecek dulu ya bisa-bisa juga, tapi lebih enak kalau kita sudah berpengalaman di galangan untuk mensupervisi galangan ya Anda pernah kerja di galangan supaya tahu apa dalamnya gitu ya. Ini berikutnya, nah ini pengertiannya BKI ya. Nah, ini. Jadi di Indonesia didirikan tahun 64 ya, 1964 ya. Karena pada saat itu sudah mulai ada pembangunan kapal baru walaupun tidak banyak di Indonesia tuh, dan banyak kapal-kapal yang operasi di Indonesia gitu ya. Jadi untuk yang bendera di atas, kapal di atas 100 BRT gitu, ini berat kosongnya ya harus dikelaskan di BKI itu. Jadi tugasnya BKI itu di sini, itu jadi fungsinya nanti pengawasannya di perencanaan atau desain. Jadi ketika Anda sudah mendesain sebuah kapal itu sudah harus di-approve-kan, sudah harus diminta persetujuan ke BKI gitu ya. Selain ke Kementerian Perhubungan, ada juga yang ke BKI untuk perencanaan desainnya gitu ya. Jadi sebelum kapal dibangun, ini sudah harus ada tanda tangannya gitu ya. Tanda tangan biasanya di atasnya kepala gambar itu ya, itu ada tanda tangannya, approve atau mengetahui, sign ya, ataupun yang lainnya gitu. Jadi intinya harus ada persetujuan dari biro klasifikasi gitu ya. Ya tergantung kalau kapalnya mau dibangun pakai kelas BKI ya ke BKI. Kalau biro klasifikasi asing BV ya harus tanda tangan BV atau LR atau yang lainnya gitu terserah. Jadi sesuai dengan kelasnya gitu ya. Jadi pada waktu mendesain pun Anda sudah harus meng-approve-kan gitu ya. Approve-kan jadi meminta persetujuannya. Oh, gambar ini sudah memenuhi persyaratan rule yang ada di BKI atau di biro klasifikasi secara umum. Jadi setelah desain, nah, pada waktu membangun pun kita masih berhubungan dengan BKI gitu ya. Jadi pada waktu membangun pun ya kita masih berhubungan dengan BKI. Jadi ada namanya nanti galangan kapal sebagai kontraktor ya pembangun kapalnya. Ada juga nanti berkaitan dengan surveyor BKI, nanti ada yang mensurvei, ada orang yang khusus untuk mengawasi pembangunan kapal gitu ya. Nah, dan yang ketiga ada juga ini apa surveyor independen ya atau owner surveyor gitu ya. Nah, yang di sini yang kebetulan kita banyak pengalaman di owner surveyor ini, jadi pengawas dari kapal juga, tapi wakil dari pemilik kapalnya gitu ya, owner surveyor, jadi survei dari pemiliknya gitu ya. Jadi kita di galangan itu mewakili dari yang punya kapal gitu, yang pesan kapal gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan surveyor dari biro klasifikasi gitu ya. Jadi pada waktu dibangun pun sampai kapal diserah terimakan ya, sampai surat-suratnya sudah keluar semua baru beres gitu ya. Maksudnya ada sertifikat mesin, nanti ada sertifikat lambung, sertifikat macam-macam nanti banyak sekali surat-surat yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, itu yang mengeluarkan adalah biro klasifikasi dan sebagian lagi ada yang dikeluarkan oleh Marine Inspector yang merupakan kepanjangan tangan dari Sabandar atau Kementerian Perhubungan ya, atau istilahnya statutory gitu ya. Statutory ya. Nah, setelah membangun selesai kapal juga dilakukan operasional gitu ya. Nah, pada waktu operasional ini ya kapal itu kan secara rutin nanti ada perbaikan dan perawatan itu, atau istilahnya kalau di PT PAL itu harkan gampangnya, harkan pemeliharaan dan perbaikan gitu. Atau reparasi lah bahasa gampangnya kalau di mana? Di bengkel-bengkel itu ya, harkan pemeliharaan, perbaikan atau reparasi. Nah, di sini pun kita masih tetap berhubungan sama BKI juga gitu ya. Jadi ketika kapal sudah di survei ini perlu apa saja yang perlu diperbaiki, dirawat ya, nanti ada list-listnya, nanti BKI mengetahui. Pada waktu proses perbaikan dan perawatan pun ya BKI mensurvei gitu ya. Oh ini benar enggak sudah dilaksanakan, oh ini benar sudah pakai sesuai dengan ketentuan misalkan materialnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang memang di lapangan ya kita harus ya lebih teliti gitu. Kadang-kadang ngomongnya sudah, tapi kalau udah dicek, ini barangkali masih belum ya. Barangkali masih belum ya. Masih belum, jadi perlu dicek lagi. Jadi ini selama kita
mulai dari kapal desain, digambar, dibangun, dan dilakukan perbaikan perawatan, ya berhubungan di BKI. Baru nanti terakhir kalau kapalnya mau sebenarnya, tapi bukan ranahnya BKI, nanti ada namanya scrapping kapal ya, jadi kapal bisa dituakan. Nanti BKI sudah tidak ikut-ikut urusannya. Kalau di kita semacam kayak orang Kementerian Lingkungan Hidup ya, berkaitan dengan ini scrapping dan kementerian-kementerian terkait, tapi bukan ranahnya BKI lagi gitu ya. Nah, ini dari asal usulnya kerjasama dari BKI pada kerjasama dengan bidang lain, jadi misalkan ada direktorat tertentu atau ini lain, ceritanya BKI menjadi perseru ya, perseroan terbuka atau kepunyaan BUMN ya, dimiliki oleh negara gitu ya. Jadi mengadakan kerjasama ya dengan Sukopindo ya. Sukopindo juga surveyor juga gitu ya. Nah, banyak berkaitan dengan kebanyakan berkaitan dengan muatan kapal dan pengujian gitu ya kalau Sukopindo. Ini dasar pemikirannya tadi, jadi dari sisi geografis dan hidrografis ya. Di Indonesia kan apa ya cukup potensial, cukup menguntungkan kita sebetulnya. Jadi kita itu terletak di dua benua besar. Kita terletak di perlintasan ya, kapal-kapal yang operasi, terutama di Selat Malaka. Gitu. Kita juga mempunyai panjang pantai gitu ya. Panjang pantai kita itu katanya dari data yang kita baca nomor 2 seluruh dunia ya. Jadi panjangnya paling panjang, tapi nomor 2 setelah Kanada itu ya. Itu adalah aspek-aspek geografis yang menguntungkan, yang di bidang perkapalan nanti bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Itu. Dan aspek infrastruktur sekarang kan zamannya Pak Jokowi ini kan menemukan infrastruktur. Jadi pelabuhan, dermaga, bandara, kapal-kapal pun itu sudah banyak dibangun pada zamannya Pak Jokowi ini. Kurang lebih kemarin datanya kita lihat 250-an atau berapa itu banyak. Bahkan itu untuk kapal-kapal penumpang atau kapal-kapal lainnya mungkin bisa ratusan lebih gitu ya. Jadi berkaitan dengan itu bioklasifikasi ini sangat penting. Nah, ini ada beberapa yang masih klasifikasi asing ya. Memang kadang-kadang yang klasifikasi asing ini ya dari aspek pelayanan kadang-kadang ini pengalaman kita di lapangan itu memang kadang-kadang lebih bagus ya asing itu. Harganya kadang-kadang bisa lebih mahal juga bisa lebih murah gitu ya. Jadi kan ada negosiasi segala macam. Tapi dari segi sudut kebanggaan nasional ya BKI namanya miliknya sendiri ya harus bangga gitu ya. Walaupun kondisinya kayak begini gitu ya. Nah, karena nanti kalau kita pakai kelas asing ya kan kita bayarnya duitnya kan lari ke misalkan NQ lari ke Jepang, BV lari ke Prancis, LR lari ke Inggris duit kita gitu ya atau devisa lah istilahnya gitu ya. Makanya kita upayakan kalau kita membangun kapal ya pakai biro klasifikasi Indonesia sendiri gitu ya. Ini fungsinya memberikan pelayanan jasa kepada semua pihak yang berkepentingan ya. Jadi di BKI itu ada namanya usaha jasa industri. Jadi semua perlengkapan material untuk bangun kapal harus mendapat sertifikat dari BKI. Mesin, listrik, apa segala macamnya. Ini sertifikasi gitu ya. Atau juga memberikan pelayanan jasa kepada pemilik kapal ya. Mungkin bisa konsultasi ya. Atau mendesain kapal. Jadi di BKI kan ada usaha jasa non kelas itu ya. Di BKI juga ada unit jasa yang untuk mendesain kapal atau juga pengawasan pembangunan kapal juga ada di BKI juga sama gitu ya. Atau asuransi atau pihak industri. Jadi kalau misalkan Anda punya usaha misalkan membuat tutup manhole nah, itu harus ada sertifikasinya. Tapi kalau manhole mungkin tidak perlu cukup SNI sudah cukup gitu ya. Kalau misalkan kayak jendela pintu itu cukup SNI. Tidak sampai ke BKI. Kalau BKI ini berkaitan dengan permesinan, listrik, dan konstruksi biasanya. Misalkan Anda membuat ini baling-baling ya, harus ada sertifikasinya dari BKI. Membuat poros ya,
atau membuat apa yang lainnya yang dari aspek konstruksi sangat menentukan gitu ya. Nah, ini wewenang-wewenangnya. Jadi sertifikat yang ada di kapal ada lambung mesin, lambung timbul, rantai jangkar, baling-baling, material jurulas. Jadi jurulas yang membangun kapal atau memperbaiki kapal seharusnya mempunyai ini gitu ya, sertifikat 1G, 2G, banyak G gitu ya. Tapi walaupun dalam praktek di lapangan ya masih kita temui juga mungkin beberapa yang belum punya sertifikat karena berkaitan dengan ya kendala-kendala teknis biasanya gitu. Atau mengeluarkan garis muat kapal, jadi lambung timbul sama freeboard. Mencabut kelas suatu kapal dengan persyaratan. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan ya kelasnya dicabut. Jadi artinya jadi kapal non kelas itu ya, tidak ada sertifikatnya kapalnya. Kalau kendaraan ya tidak ada tidak ada pengesahan, ada surat-surat mungkin BPKB atau apa istilahnya kalau ini. Ini manfaatnya ya berkepentingan untuk keselamatan jiwa dan barang di laut ya. Jadi pelaksanaan SOLAS ini keselamatan jiwa di laut ya. AIMU, ALCC ini untuk muatan, MARPOL ini berkaitan dengan polusi-polusi ya, maritime pollution ya. Jadi harus dipraktekkan itu. Bagi industri dan galangan kapal ya adanya standar minimum ya. Jadi standarnya sudah ada, tinggal kita ngikuti aja gitu, membangun kapal baru ataupun reparasi. Misalkan plat dengan tebal segini, misalkan plat tebal 10, itu harus diganti minimal berapa, kan ada itu ya. Berapa persennya harus diganti. Industri material dan perlengkapan, jadi ini misalkan berkaitan dengan sertifikasi nanti, jadi kalau Anda punya industri usaha material dan perlengkapan kapal ya harus dilakukan sertifikasi. Pemilik kapal atas kondisi kapal, standar perawatan kapal, penentuan premi. Jadi DKI juga ada kegiatan dengan asuransi. Ya. Semakin kapalnya kondisinya bagus ya premi asuransinya biasanya semakin murah. Tapi semakin kondisi kapalnya semakin kurang bagus ya ini preminya semakin naik karena risikonya juga semakin besar gitu ya. Ini pengguna jasa, keselamatan jiwa dan barang ya. Jadi asuransi juga tadi. Ini hubungan dengan tadi yang saya bilang dengan sahabat darat atau satu tadi gitu ya. Ini yang dirjen perhubungan laut ya. Jadi sertifikat lambung, mesin, garis muat, radio telepon dan telegraf ya. Sertifikat keselamatan dan perlengkapan kapal. Jadi ABC-nya itu DKI, yang DIS-nya itu oleh sahabat bandar. Kemarin ada semacam MOU saya membaca info terakhir ya. Kayaknya semua ini mau diambil alih oleh DKI gitu. Jadi yang sahabat dari ini tidak tahu penelitiannya saya sendiri belum pernah tahu karena info-infonya masih baru gitu ya. Berkaitan dengan penanganan yang diambil oleh DKI.